Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Anak-anakku kelas 8, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam PJJ kali ini. Dan kita akan melanjutkan lagi bab baru, yaitu tentang persamaan garis lurus. Jadi bab baru lagi, yaitu tentang persamaan garis lurus. Kita akan sedikit mereview tentang fungsi, di mana kita sudah belajar fungsi dan membuat grafik fungsi. Nanti salah satunya bisa kita terapkan di sini. Anak-anakku, untuk memahami masalah ini dan kalian nanti bisa lebih paham, mari kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kalian diberikan kemudahan untuk menerima materi kali ini. Kita buka saja dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah garis lurus itu? Lihat, persamaan garis lurus, ya, atau ada yang bilang persamaan linier, lain dari bahasa Inggris, lain garis lurus. Bentuk umumnya ada dua bentuk. Yang pertama, AX plus BY plus C sama dengan 0, di mana A adalah koefisien dari X, B koefisien dari Y, dan C adalah konstanta atau bilangan tetap. Bentuk persamaan garis lurus yang kedua dalam bentuk Y sama dengan MX plus C, di mana M koefisien dari X, atau untuk selanjutnya disebut dengan gradien atau kemiringan, ya. Nanti akan kita bahas apa itu kemiringan, apa itu gradien, ya. Kemudian yang harus kalian pahami dan pastikan dalam pikiran kamu bahwa grafik dari persamaan garis lurus yang saya singkat PGL, persamaan garis lurus, itu pasti berbentuk garis lurus, ya, sesuai dengan judulnya persamaan garis lurus. Maka grafiknya pasti berbentuk garis lurus. Kemudian nanti ada istilah juga gradien. Kalau bahasa Indonesia kemiringan atau kecondongan. Nanti dilambangkan dengan M kecil, ya, M kecil. Oke, kita lanjut lihat. Kita sudah maklum waktu fungsi pun kita sudah belajar tentang grafik garis, ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini ada beberapa garis. Misalkan garis yang miring ini adalah garis dengan persamaan Y sama dengan X plus 2, ya. Kita sudah cara membuat garisnya udah kita pelajari. Kemudian garis yang miring ini adalah garis 3X tambah Y dikurang 9 sama dengan 0. Kemudian ada garis yang sejajar ini dengan sumbu X horizontal, itu garis Y sama dengan 5, di mana Y nya selalu 5, 0,5, 1,5, 2,5 dan seterusnya. Dan garis yang tegak lurus ini vertikal ke atas, maaf, sejajar sumbu Y, ini adalah garis X sama dengan 4, di mana X nya atau absisnya selalu 4, 4,0, 4,1, 4,2 dan seterusnya. Ternyata dalam grafik garis lurus itu mempunyai kemiringan yang berbeda-beda. Ada yang miringnya ke sini, kalau dilihat dari bawah ke kanan ke atas, saya bilangnya, atau yang dari sini ke kiri ke atas, atau yang sejajar sumbu X yang mendatar, atau yang tegak lurus. Nah, kemiringan grafik dari persamaan koordinat ini nanti ditentukan atau bisa diwakili oleh suatu bilangan yang disebut dengan gradien, ya. Jadi kemiringan suatu garis nanti bisa diwakili oleh namanya gradien, ya, disebut dengan M. Oke, untuk memahami gradien itu apa, yuk kita lihat. Fokus kembali. Nah, ini kita akan menentukan gradien dari grafik atau persamaan garis lurus. Apabila kita ketemu dalam bentuk garis, katakan ada garis AB nih, ya, ini yang sejajar, katakanlah dari sini ke sini sumbu X, setelah kita sejajarkan dengan sumbu X, nanti dia ketemu dengan sejajar sumbu Y sehingga membentuk suatu sudut siku-siku. Maka gradien garis AB atau dilambangkan sama dengan MAB. Jadi bicara tulisannya MAB tapi baca tetap gradien garis AB. Itu suatu bilangan didapat dengan membandingkan, setelah kita buat segitiga siku-siku dari garis ini, itu yang berdiri dibagi yang tidur, gitu, ya. Jadi, atau kalau yang berdiri saya beri nama Y sesuai dengan sumbu Y yang tegak dan X yang horizontal X, maka gradien garis AB diambil sebagai
perbandingan Y per X. Nah, seperti itu ya. Oke. Kemudian tadi karena kemiringan macam-macam tadi berbeda-beda, yang harus kalian pahami, jika nanti kemiringannya seperti ini, yang kita bilang kanan ke atas ya, ada garis seperti ini, maka gradiennya atau M-nya itu pasti positif. Kamu hafalkan ini mau tidak mau ya. Kita sepakati. Yang saya bilang kanan atas, arah ke kanan ke atas. Kemudian kalau miringnya ke sini, atau bilang kiri atas, jadi selalu dari bawah kiri atas, maka gradiennya pasti negatif. Hafalkanlah gitu ya. Kemudian kalau yang horizontal sejajar sumbu X, maka gradiennya pasti 0. Dan yang tegak lurus ke atas, yang sejajar sumbu Y, maka gradiennya tak berhingga, atau ada yang bilang tidak mempunyai gradien ya. Ini hal penting yang harus kalian hafalkan. Selagi kalau arahnya ke kanan ke atas, seperti contoh ini, gradiennya pasti positif. Kalau miringnya ke sini atau kita bilang kiri atas, itu negatif. Sedangkan kalau horizontal sejajar sumbu X itu 0. Sedangkan kalau vertikal ke atas, gradiennya tak terhingga atau tidak mempunyai gradien. Oke. Nanti tinggal bandingkan angkanya. Nanti ada contohnya, kalian akan lebih paham. Kemudian yang kedua, kalau kalian menemukan dalam bentuk persamaan garis lurus yang tadi, yang AX plus BY plus sama dengan 0, maka untuk menentukan gradiennya itu tinggal membandingkan aja bahwa M sama dengan negatif dari A per B. A itu koefisien X tadi, B itu koefisien Y ya. Hafalkan ini ya. Kalau ini hafal nanti jadi mudah. Kemudian kalau dalam bentuk Y sama dengan MX plus C, jadi M itu koefisien dari X, maka gradiennya ya koefisien dari X itu ya M itu. Oke. Hafalkan lagi ya. Nanti kalau udah latihan akan lebih paham. Kemudian jika nanti garisnya melalui 2 titik ya, untuk menentukan gradien yang ketiga melalui 2 titik, misalkan titik A X1, Y1 dan titik B X2, Y2, maka gradien AB, ini gradien AB itu tinggal membandingkan, selisihkan ordinat 2 atau Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Ini rumus untuk menentukan gradien melalui 2 titik ya. Oke, untuk lebih paham yuk kita lihat contohnya. Nah, ini contohnya ini misalnya. Contoh 1, perhatikan gambar dan tentukan gradien dari garis-garis berikut ya. Ini garis AB misalkan, sebenarnya bisa panjang kan ke sana. Nah, untuk menentukan gradiennya apabila dalam bentuk garis ini, maka kita bisa buatkan suatu segitiga siku-siku seperti tadi. Misalkan dari A kita tarik ke kanan, ya kan, bergeraknya baru dia ke atas. Nah, itu. Ke kanannya berapa? 2 Pak, 2 satuan. Ke kirinya 1, 2, 3, 4 Pak. Maka gradien AB karena dia miringnya kanan atas, tadi kita udah tahu, lihat kalau kanan atas itu positif ya, maka gradien pada pasti positif. Tinggal bandingkan Y per X. Jadi Y-nya berapa? 4 per 2. Berapa? Jadi gradiennya 2. Mudah ya? Oke. Kemudian yang berikutnya CD ya. Sama ini CD juga. Kita lihat arahnya kemana? Ke kanan atas. Berarti kita buatkan segitiga kanan siku-siku ya, sehingga tegak ke atas. Ke kanan berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ke atasnya 1. Jadi gradien CD, gradien garis CD sama dengan Y per X atau yang berdiri bagian tidur. Karena dia miring ke sini positif ya, positif tetap 1 per 5. Mudah kan? Oke. Kemudian yang berikut ini, lihat ke bawah, fokus. Nah, ini EF gradiennya berapa? EF gradien EF. Nah, miringnya ke sana untuk mendapat dia bergerak dari bawah dulu ke atas, ke kiri dia. Berapa satuan? 3 Pak, 3 satuan. Kemudian ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 3 satuan, ini 6 satuan. Maka gradien EF adalah karena miringnya tadi kiri atas berdasarkan tadi yang sudah formula kita dapat. Kalau dia miringnya kiri atas nih, maka gradien pasti negatif. Kita tinggal berikan lambang negatif dulu, oke. Baru bandingkan Y per X, Y-nya atau yang berdirinya 6 per yang X-nya 3. Yang tidurnya 3 gitu ya. Jadi negatif 6 bagi 3 2. Oke. Udah ya. Kemudian bagaimana yang GH? Karena dia tadi horizontal, kalau horizontal gimana?
pasti 0. Udah nggak usah kita hitung, pasti 0 gradiennya. Udah gitu aja, mudah. Demikian juga IJ. Kalau yang vertikal ke atas, nih maaf nih gradien GH. Gradien IJ karena dia vertikal ke atas atau sejauh sembunyi, langsung aja tak terhingga atau tak mempunyai gradien. Tak mempunyai gradien. Nah, gitu ya, atau tak didefinisikan. Nah, gitu ya, mudah ya. Ya, jadi hafalkan yang ini kalau bentuk garis sudah hafalkan, kemudian rumus yang ini. Nah, ini contohnya. Oke, nanti kalau kurang paham ulang-ulang berapa kali. Kemudian bagaimana kalau ketemu atau untuk menentukan gradien dalam bentuk persamaan garis atau persamaan garis lurus. Nah, seperti yang nomor 2, lihat nih nomor 2 ininya rumusnya. Nah, ini. Ya. Ya sudah. Pakai rumusnya, lihat nomor A ini berbentuk apa? Kayaknya ke arah bentuk umum nih. AX plus B plus C ini ada nih AX plus. Ternyata A-nya berapa? 2 kan? A itu koefisien X. B-nya 3. Nah, sudah. Karena perlunya A dan B. Gradien rumus apa? Gradien rumusnya adalah negatif A per B kan gitu. Ya kan? Ya udah. Tinggal masukin negatif, A-nya berapa? 2, B-nya 3. Selesai. Jadi gradiennya negatif 2/3. Oke, rumus ini yang dipakai ya. Kalau bentuk persamaan. Nomor B sama ini juga nih. XY sama dengan 7 ya. 7-nya tidak sama dengan 0 nggak apa-apa karena yang diperlukan adalah A dan B. Yaitu koefisien X dan koefisien Y dan mereka dalam satu ruas. Ya udah, langsung kita dapatkan A-nya berapa? 3, B-nya negatif 6. Karena C-nya nggak dipakai, udah nggak usah. Maka gradiennya adalah rumusnya apa? Negatif A per B. A-nya berapa? Rumusnya ini kan ya. A-nya 3 per B-nya negatif 6. Ya tulis negatif 6. Tinggal negatif kalau negatif positif. Jadi hasil positif. 3/6 disederhanakan. Bagi 31 bagi 32. Jadi positif setengah. Oke, mudah ya. Oke, udah bisa lah. Kemudian yang C. Bentuknya Y sama dengan 2X ini negatif 5 atau dikurang 5. Y sama dengan 2X kurang 5. Bentuknya kayaknya ke arah yang bentuk 2 ini. Ya sudah, ini paling gampang, udah bentuk Y sama dengan. Maka dengan mudah ini gradiennya adalah 2. Kalau udah bentuk Y sama dengan ya paling mudah lagi nih. Nah, ya, lebih mudah karena udah bentuk persamaan yang kedua. Langsung Y sama dengan MX plus C. Maka M itu gradien. Udah selesai. Pak, gimana yang D? Nah, yang D ini agak sulit nih. Bentuk 1 enggak, bentuk 2 enggak. Ya kau terserah. Kita mau arahkan kemana? Apa arahkan ke persamaan bentuk yang 1 atau bentuk yang 2? Pak, kayaknya ini gampang ke bentuk yang kedua. Ya udah. Supaya jadi Y sama dengan. Di sini Y-nya 3, maka supaya jadi Y-nya 1. Ya kita bagi semua dengan 3. 3Y bagi 3 Y. 7X bagi 3 ya 7/3X. 6 bagi 3 2. Kan gitu kan, bagi 3 semua. Tergantung koefisiennya ini. Sehingga udah bentuk Y sama dengan, ya sudah, maka gradiennya dengan mudah. Ya koefisien dari X karena udah bentuk Y sama dengan, yaitu apa? 7/3. Bisa ya, ngerti? Gampang. Oke. Itu contoh gradien dalam bentuk persamaan garis lurus. Kemudian yang berikutnya, gradien dalam bentuk melalui 2 titik. Nah, ini rumus yang ini. Fokus yang ini rumusnya. Kita lihat. Nah, kita lihat ya rumusnya yang ini. Ya. Oke, kita lihat. Tentukan gradien melalui titik-titik berikut. Yang pertama titik A 5,4 dan titik B 7,10. Maka kita dapat di sini X1-nya 5 kan? Anggap titik pertamanya ini, oke. Y1-nya 4. Nah, gitu. Ini titik keduanya. Jadi X1-nya, X2-nya 7 kan? Y2-nya 10. Nah, kita perlu X1, Y1, X2, Y2. Tergantung titiknya kan. Kemudian berdasarkan rumus maka gradien dari AB, rumusnya apa tadi? Y2, kalau belum hafal tulis dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Tinggal masukkan, Y2-nya berapa? 10 Pak, tulis dikurang Y1-nya Pak 4 per X2-nya Pak 7. X1-nya 5. Tinggal tulis, tinggal masukin. Tinggal hitung 10 dikurang 4 6. 7 dikurang 5 2. Udah selesai dah. Tinggal 6 bagi 2 3. Jadi gradien garis AB-nya 3. Mudah kan? Oke, sekarang contoh B. Yang ke B-nya. X1-nya negatif 2 Pak. Y1-nya
3. X2 nya 4. Y2 nya negatif 3. Sehingga gradien PQ kan titiknya P dan Q, PQ udah sama rumusnya. X Y2, mana Y2 nya ini, rumus ini udah dianggap hafal ya, dan kamu harus hafal. Y2 nya negatif 3, tinggal tulis negatif 3 dikurang Y1 nya berapa? 3 ya kan, per X2 nya 4 dikurang X1 nya berapa? Negatif 2. Ini hati-hati, ini ada negatif nih, dikurang dengan negatif. Negatif 3 dikurang 3, utang 3 utang lagi 3, makin banyak hutangnya, negatif 6. Kemudian ini ada 4 dikurang negatif, kita rubah dulu nih, dikurang dengan negatif artinya sama ditambah lawannya atau negatif jadi positif. Ini tetap negatif 6, 4 tambah 2 adalah 6. Negatif bagi positif negatif, 6 bagi 6 1. Jadi gradien PQ adalah 1 ya. Ya lanjut, yang terakhir. Bagaimana gradien TU? Nah kalau udah hafal udah gampang aja, kalau udah biasa. Siapkan pernya. Ini titik kedua berarti di Y2 nya ini kan, misalkan lebih Y2 nya 5, udah kalau langsung jago. Dikurang Y1 nya negatif 3, gitu kan kalau udah hafal rumusnya. Per X2 nya yang ini negatif 2 dikurang X1 nya 0. Nah ini bagi yang udah lancar, Bapak harapkan kamu udah lancar. Sama dengan negatif-negatif, kamu udah tahu tadi jadi positif. Negatif 2 dikurang 0 ya, kalau dikurang 0 ya pasti tetap dia negatif 2. Tinggal maaf sini aja, 5 ditambah 3 8, 8 dibagi negatif 2, positif bagi negatif negatif, 8 bagi 2 4, selesai ya kan, mudah ya. Nah anak-anak untuk bab ini kayaknya di awal mudah ya, nggak terlalu sulit. Nanti kalian hafalkan benar-benar bahwa yang terpenting adalah rumus ini tadi. Kalau dalam bentuk garis tinggal bagikan yang berdiri per yang tidur atau Y per X, dengan catatan diingat kalau miringnya kanan atas positif, kiri atas negatif, sejajar sumbu X 0, vertikal ke atas atau tegak ke atas, sejajar sumbu Y itu tak terhingga. Kemudian kalau bentuk persamaan, nah ini ya, sehingga kita dapatkan contoh ini ya. Nanti contoh ini ada juga di buku catatan, bisa kalian salin ya di bahan ajar. Nah, kemudian untuk lebih paham lagi nanti kalian bisa buka lagi videonya ya. Nanti kalau ada soal latihannya buka videonya dan dipelajari lagi. Kalau belum paham juga ya datang aja ke sekolah, tanyakan gurunya, boleh kepada saya, Bu Darmanita atau Bu Lita. Oke. Itu saja anak-anak hari ini pertemuan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pelajaran PJJ yang berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Oke. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.